Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dionysius dengan ujung NIM 004, Aristia Farizul dengan ujung NIM 068, Rizkyona dengan ujung NIM 008, Faisal Tanjung dengan ujung NIM 042, dan Amira Siti Ramadhani dengan ujung NIM 070. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai gas siklon. Selamat menyaksikan! Nama alat yaitu gas siklon dan simbol alat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu definisi alat. Gas siklon merupakan alat penangkap atau pengendap debu atau abu yang ikut dalam gas buang atau udara. Gas siklon ini bekerja dengan memanfaatkan gravitasi dan pusaran atau gaya sentrifugal untuk menghilangkan partikulat dari aliran gas. Alat ini digunakan untuk menahan kondisi operasi yang keras, dan karena pemisahan dalam siklon adalah proses kering, maka peralatan ini kurang rentan terhadap korosi kelembaban. Nah, alat ini juga digunakan dalam industri sebagai pembersihan gas atau pengurang emisi, pemulihan produk, proses fisik, dan atau reaksi kimia. Selanjutnya mengenai spesifikasi alat. Ada beberapa spesifikasi yang kami temukan di sini, yaitu yang pertama material. Material menggunakan besi 26 dengan ketebalan gauge, kemudian stainless steel, aluminium, nikel, polistiren, polyvinyl klorida atau PVC, dan polyvinylidene fluoride atau PVF. Nah, yang kedua yaitu jenis inlet. Ada 3 jenis inlet pada siklon, yaitu tangan sial, aksial, dan tangan sial bagian bawah. Kemudian jenis desain ada 3 juga, yaitu 1D 3D, 2D 2D, dan 1D 2D. Nah, yang keempat itu ada suhu maksimal. Nah, suhu maksimal pada siklon ini akan bergantung pada jenis bahan konstruksi yang digunakan. Entah itu menggunakan stainless steel, polyvinyl klorida, ataupun polistiren, atau yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada pressure drop. Pressure drop pada siklon ini berkisar dari 0,5 sampai 2,5 kilopascal dan akan bergantung pada pengaturannya nanti. Yang terakhir yaitu ada biaya. Biayanya yaitu diperkirakan dari 500 hingga 1.500 euro per 1.000 normal meter kubik per jam. Fungsi alat di sini yaitu pemisahan siklon beroperasi dengan menggabungkan gaya sentrifugal, gaya gravitasi, dan inersia untuk menghilangkan partikel halus yang tersuspensi di udara atau gas. Selanjutnya yaitu cara kerja alat. PM memasuki pemisah siklon pada sudut tegak lurus terhadap aliran-aliran tangensial atau dari samping dan kemudian berputar dengan cepat. Gaya sentrifugal dibuat oleh aliran udara melingkar yang melemparkan partikulat ke dinding siklon. Setelah PM menabrak dinding, ia jatuh ke hopper di bawah. Knalpot bersih kemudian ditiup atau disirkulasikan kembali untuk disaring lagi. Selanjutnya ada dimensi. Di sini siklon throughput tinggi memiliki diameter lebih besar dari 1,5 meter dan cocok untuk memisahkan partikel yang 20 mikrometer atau lebih besar. Kemudian siklon efisiensi tinggi atau siklon pensil, di mana memiliki diameter yang terletak antara 0,4 dan 1,5 meter dan dapat digunakan untuk memisahkan partikel yang 10 mikrometer atau lebih besar. Untuk kapasitas siklon yang ada di pasaran itu ada 2, yaitu siklon dengan diameter kecil dan siklon dengan diameter besar. Untuk siklon yang berdiameter kecil itu mampu menangkap debu dengan kapasitas mulai dari 0,1 hingga 6 grains per cubic foot, serta pressure drop yang tinggi mulai dari 6 hingga 10 inch water column. Sedangkan untuk siklon berdiameter besar itu mampu memuat debu mulai dari 50 hingga 100 grains per cubic foot dengan pressure drop yang rendah.
antara 1,5 hingga 3 inch water column. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai cara mendesain gas cyclone. Yang pertama yaitu tentukan desain cyclone yang akan dibuat antara high efficiency atau high throughput, tergantung performa yang diperlukan. Yang kedua yaitu perkirakan distribusi ukuran partikel solid di aliran yang akan ditreatment. Yang ketiga, perkirakan jumlah cyclone yang akan dibutuhkan dalam paralel. Keempat, hitung diameter cyclone untuk kecepatan aliran inlet sebesar 15 meter per sekon. Buatlah skala dimensi untuk cyclone dari gambar berikut ini. Gambar A merupakan high efficiency cyclone, sedangkan gambar B adalah high throughput cyclone. Yang kelima, hitung faktor scale up untuk transposisi dari gambar A atau gambar B. Yang keenam, hitung performa cyclone dan efisiensi keseluruhan merupakan recovery vertical solid. Jika hasilnya tidak memuaskan, coba ubah diameter cyclone ke ukuran yang lebih kecil. Yang ketujuh, hitung pressure drop dan jika diperlukan, pilih blower yang sesuai. Hitung biaya sistem dan optimalkan untuk memanfaatkan pressure drop yang ada jika dibutuhkan blower untuk menekan biaya operasional. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh perhitungan desain. Kita diminta untuk mendesain cyclone dengan tujuan untuk merecover solid dari aliran gas proses. Di sini partikel solid memiliki densitas sebesar 2.500 kg per meter kubik dan gasnya adalah gas nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius. Volumetric flow rate dari aliran itu sebesar 4.000 meter kubik per jam dan operasi berlangsung pada kondisi tekanan atmosferik. 80% recovery dari solid itu diperlukan. Ukuran partikel solid dan persentase dari berat itu dapat dilihat pada tabel yang ada di soal. Karena 30% dari partikel solid berukuran di bawah 10 mikrometer, maka kita memerlukan cyclone dengan desain high efficiency agar bisa melakukan recovery sesuai dengan persentase yang diperlukan. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengubah nilai flow rate yang awalnya dalam per jam diubah menjadi per sekon. Maka kita lakukan kalkulasi menggunakan 4.000 meter kubik per jam dibagi dengan 3.600 detik dihasilkan 1,11 meter kubik per sekon. Untuk luas permukaan inlet pada kecepatan 15 meter per sekon, kita kalkulasi menggunakan flow rate dalam sekon tadi, sehingga didapat nilai sebesar 0,07 meter persegi. Berdasarkan gambar A, luas permukaan inlet sama dengan 0,5 dc dikali 0,2 dc. Kita akan masukkan nilai 0,07 tadi ke persamaan, sehingga 0,07 sama dengan 0,5 dc dikali 0,2 dc. Kita pindah ruaskan dan dc akan dikalikan. Untuk menghitung 1 dc, maka 0,07 per 0,5 dikali 0,2 akan diakarkan, sehingga didapat 0,84 meter untuk dc-nya. Nilai ini terlalu besar jika dibandingkan dengan desain diameter standar cyclone, yaitu 0,203 meter. Maka kita perlu lebih dari satu cyclone, atau disebut sebagai multi-cyclone. Jumlah cyclone bisa kita hitung dengan cara 0,84 meter dibagi dengan 0,203 meter. Akan didapat 4,13 atau dibulatkan menjadi 4. Dari perhitungan ini kita tahu bahwa diperlukan 4 cyclone dengan ukuran yang sama dan diameter 0,203 sesuai standarnya. Nah, kita akan menghitung kembali nilai flow rate dari tiap cyclone. Caranya adalah 4.000 meter kubik per jam tadi kita bagikan dengan 4, akan dihasilkan 1.000 meter kubik per jam. Lalu kita ubah satuan jam menjadi sekon, akan didapat 0,27778 meter kubik per sekon. Luas permukaan inlet pun akan kita hitung ulang pada kecepatan 15 meter per sekon. Kita akan menggunakan nilai flow rate 0,2778 tadi, kita masukkan ke persamaan dan kita bagi dengan 15 meter per sekon. Maka akan kita dapat 0,018 meter persegi. Luas permukaan inlet berdasarkan desain itu adalah 0,5 dc dikali 0,2 dc. Akan kita masukkan nilai 0,018 tadi ke luas permukaan inlet, maka akan didapatkan nilai 0,42 meter untuk dc-nya.
sehingga diameter tiap siklon adalah 0,42 meter. Berikutnya kita akan menghitung densitas gas nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius. Beberapa hal yang kita perlu ketahui adalah tekanan, yaitu 1 atm, dan molekul relatif atau berat molekul dari nitrogen itu adalah 28 gram per mol. Suhu operasi yaitu 150 derajat Celcius kita konversi ke Kelvin menjadi 423 Kelvin, dan nilai tetapan gas konstanta gas yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, kita akan gunakan PV sama dengan N dikali R dikali T. Kita urai nilai dari N, yaitu gram per molekul relatif. Berikutnya kita sesuaikan dengan bentuk dari densitas, yaitu gram per volume. Didapat gram per volume atau rho sama dengan P dikali MR dibagi dengan R dikali T. Kita masukkan nilai-nilainya. P dimasukkan 1 atm, molekul relatif dimasukkan 28 gram per mol, dan R 0,082 serta T sebesar 423. Itu adalah nilai dari rho. Maka jika dihitung, nilai rho akan diperoleh 0,807 gram per liter, atau jika dibulatkan menjadi 0,81 gram per liter dan dikonversi ke kilogram per meter kubik, itu menjadi 0,81 kg per meter kubik. Viskositas nitrogen pada suhu 150 derajat Celcius itu adalah 0,023 cm3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung scaling factor dengan rumus DC2 dibagi DC1 dipangkat 3 kan, kemudian dikali dengan Q1 dibagi Q2, lalu dikali dengan delta rho 1 dibagi delta rho 2, dan dikali dengan mu2 per mi1 diakarkan. Nah, DC1 ini adalah diameter siklon standar, yaitu 8 inci atau 0,203 meter. DC2 adalah diameter siklon yang diinginkan. Kemudian Q1 adalah flow rate standar. Untuk high efficiency cyclone itu flow rate standarnya 223 meter kubik per jam. Kemudian untuk high throughput itu 669 meter kubik per jam. Q2 itu adalah flow rate yang diinginkan, sedangkan Q1 tadi adalah flow rate yang sudah ditentukan. Nah, delta rho 1 adalah perbedaan densitas solid fluid pada kondisi standar, yaitu sebesar 2000 kg per meter kubik, artinya ini sudah ditentukan. Dan delta rho 2 itu adalah perbedaan densitas pada desain yang kita buat tadi. Untuk mu1 itu adalah viskositas fluida uji coba berupa udara pada 1 atmosfer dan 20 derajat Celcius, itu sebesar 0,018 mili-newton sekon per meter persegi. Kemudian mu2 adalah viskositas dari fluida yang diinginkan. Maka kita substitusi nilai-nilainya yang sudah kita hitung tadi menjadi 0,43 per 0,203 dipangkat 3 kan, dikali dengan 223 dibagi 1000, dikali dengan 2000 dibagi 2500, dikali dengan 0,023 dibagi 0,018, dan semuanya akan diakarkan. Nah, jika dihitung scaling factornya dihasilkan 1,42. Untuk perhitungan performa dengan scaling factor tersebut akan ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan perhitungan pressure drop. Pada pressure drop ini kita memerlukan beberapa hal, diantaranya yaitu luas permukaan inlet, luas permukaan cyclone, dan luas permukaan pipa outlet. Untuk luas permukaan inlet dapat kita hitung dengan 210 dikali 80. Nilai ini diperoleh dari nilai dimensi cyclone hasil perhitungan tadi, sesuai dengan ketentuan Stearman. Baik, 210 dikali dengan 80 akan menghasilkan 16.800 mm persegi. Kemudian luas permukaan cyclone bisa dihitung dengan Pi dikali 420 dikali 630 plus 1050, akan dihasilkan 2,218
dikali 10 pangkat 6 mm persegi. Untuk luas permukaan pipa outlet itu dihitung dengan pi dikali 210 kuadrat dibagi dengan 4 akan menghasilkan 34.636 mm persegi. Nah, nilai dari friction factor atau FC itu adalah 0,005. Nilai ini adalah nilai yang sudah ditetapkan untuk gas. Kemudian parameter pada kurva performa bisa kita tentukan itu dengan friction factor dikali dengan luas permukaan cyclone dibagi dengan luas permukaan inlet. Maka 0,005 dikali 2,218 dikali 10 pangkat 6 dibagi 16.800 akan dihasilkan nilai 0,66. Kemudian RT dibagi dengan RE itu juga bisa kita tentukan melalui 420 dikurang 80 per 2 dibagi 210 dihasilkan 1,81. RT ini adalah jari-jari lingkaran di mana garis tengah inlet adalah tangensial. Kemudian RE adalah jari-jari dari pipa keluaran atau outlet. Nah, untuk mengestimasi nilai faktor pada kurva performa itu kita bisa menggunakan kurva berikut ini. Nah, dari kurva ini kita bisa memperkirakan nilai dari faktor yaitu 0,9. Untuk menghitung pressure drop, kita juga memerlukan nilai dari kecepatan aliran inlet serta aliran outlet. Pada aliran inlet, kecepatannya bisa dihitung dengan cara 1000 meter kubik per jam dibagi 3.600 sekon dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 16.800 meter persegi dihasilkan 16,5 meter per sekon. Untuk kecepatan aliran keluaran pipa atau outlet dapat dihitung dengan 1000 meter kubik per jam dibagi 3.600 sekon dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 34.636 meter persegi dihasilkan 8 meter per sekon. Dengan menggunakan persamaan berikut, kita bisa menghitung nilai dari pressure drop. Kita substitusi nilai-nilainya, maka delta P atau pressure drop sama dengan 0,81 dibagi 203 dikali dengan 16,5 kuadrat dikalikan dengan 1 plus 2 dikali 0,9 kuadrat dikali 2 kali 1,81 dikurang 1 ditambah dengan 2 dikali 8 kuadrat. Maka delta P adalah sebesar 6,4 milibar atau 67 mm H2O. Spesifikasi atau dimensi alat dan bagian dari cyclone. Ada beberapa spesifikasi dan bagian dari cyclone standar. Yang pertama yaitu inlet cyclone standar yang memiliki ukuran 210 mm dan merupakan tempat masuknya gas yang akan diseparasi. Yang kedua, barrel cyclone standar yang memiliki ukuran 630 mm dan merupakan bagian yang menjadi tempat separasi udara sehingga terbentuk solid sebagai pengotor dan udara bersih. Kemudian, outlet cyclone standar yang memiliki ukuran yaitu 160 mm dan merupakan tempat keluarnya partikel pengotor berat yang telah diseparasi dari udara yang bersih. Kemudian yang terakhir ada cone cyclone standar yang memiliki ukuran 1050 mm dan merupakan bagian dari body cyclone yang berbentuk kerucut yang berfungsi untuk menciptakan vortex pada aliran udara atau gas. Selain itu, bagian ini juga memanfaatkan prinsip gravitasi untuk mendorong ke bawah partikel pengotor berat. Aplikasi alat di industri. Cyclone separator merupakan salah satu komponen utama yang ada dalam dust collector. Komponen ini sering dipakai untuk mengatasi polusi serbuk yang memiliki ukuran yang besar atau kasar seperti pada industri kayu dan industri lainnya yang sejenis. Nah, selain itu, cyclone separator juga sering digunakan dalam rangkaian sistem boiler untuk memisahkan abu hasil pembakaran dan asap hasil pembakaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.